Kamu lihat dulu, kalau misalnya milik kamu ini kan jumlah tangkapan ya tahun 2003, tetapi kalau milik kamu penelitiannya kan apa di sini? Contohnya misalnya di sini adalah apa ki? Hobi ya, hobi misalnya kok ra gelem sih? Gue nulis ra gelem. Oke, misalnya ini adalah ini. Ya, misalnya di sini adalah hobinya nyanyi gitu. Tulisannya nanti begitu, di sini baca gitu. Maka nanti ini ada judulnya. Mending langsung ke Excel ya. Excel aja supaya kamu ngerti cara buatnya. Iki kok yuk tulisannya koyo ngono sih. Tulisannya kayak gitu apa ini? Bentar, ini Excelnya baru akan. Mana nih kok? Kok udah ada? Nah, Excelnya baru mau akan. Tapi lemot banget sih. Hari ini lemot segalanya kok lemot. Kok laptopnya Bu Yanti wis ora karu-karuan ya ini. Data kamu adalah misalnya penelitian kamu tentang apa? Gampang. Minuman. Berarti yang kamu tulis apa saja, teh ya misalnya, kopi, apalagi jus, apalagi kok ende tau ki teh dadi ende. Jus, susu, terus apa lagi? Apa lagi? Air putih. Oke, apa lagi? Air putih mbak aqua itu. Apa lagi? Es buah. Soda ya. Soda itu bangsane Fanta, Coca-Cola itu. Apa nih? Saya enggak tahu apa yang misalnya ini tehnya yang suka adalah 5 orang, yang ini misalnya 7 orang. Yang ini misalnya jus ada 10 orang. Terus ini yang susu ada 6 orang, air putih misalnya 3 orang, es buah misalnya 12 orang, soda misalnya 4 orang. Nah, terus ini kamu blok dulu. Di blok. Waduh, ki kudu tak unggah ki. Nah, terus ini ada formula, ada pack layout, ada insert. Kok tadi kayak gini sih? Nah, ini ada macam-macam di sini. Kamu lihat bahwa di sini ada diagram batang itu seperti ini. Yang ini, misalnya ini tak buat diagram batangnya, diklik gitu ya. Maka terus bisa kamu pilih ya, muter-muter deh. Nah, lah, excellent di kok hilang. Mana tadi Excelnya? Loh kok hilang Excelku? Aduh, kok Excel hilang?
Lah, kok iso Excel hilang? Ini saya ulangi karena Excelnya hilang. Ya ini sekali lagi di blok. Di blok kemudian insert. Insert kemudian ini. Yang ini. Terus pilih ini misalnya. Ini diagram batangnya. Ini diklik ya enggak. Muter-muter masih. Nah, ini. Terus ini kamu bisa perbesar. Kamu bisa seperti ini. Terus ini cat title kamu bisa ganti misalnya ini minuman kesukaan. Gitu. Kesukaan. Udah ada ini kokan ya, teh ya. Ini tak ganti teh. Oke. Jadi ini sudah kelihatan diagram batangnya. Terus di sebetulnya masih bisa kamu, misalnya kamu mau ganti warna gitu bisa sih, ini diklik di fill misalnya. Nah, kamu ganti warna misalnya. Terus ini mau kamu ganti apa? Hurufnya kamu ganti yang tebal misalnya. Ini kamu mau ganti bukan kalibri, misalnya kamu ganti. Nah, tapi ini lemot lagi kan. Nah, hilang nih. Oh enggak. Kamu ganti yang lebih besar misalnya. Nah. Ini kalau sudah jadi begini, baru ini kamu copy terus dibawa ke PowerPoint. Kini ngono aku buka PowerPoint tambah lemot meneh kini apa laptopku. Jadi diklik gini terus kamu diletakkan di PowerPoint. Ini sebetulnya juga masih ada. Kamu lihat saja di sini ada apa? Data labels atau apa gitu terserah, boleh kamu bisa tambahi seperti itu. Atau kamu coba-coba kayak gitu. Terus misalnya lagi saya akan copy saja ya. Copy di bawahnya ini supaya itu nanti tidak hilang. Terus ini kalau misalnya mau membuat diagram lingkaran, ya berarti kamu pilih yang lingkaran yang ini. Yang bentuknya kong ini wae. Nah, ini cat title kamu bisa ganti tadi minuman kesukaan. Ini ada susu. Oh, susu itu berarti yang biru tua. Soda berarti yang coklat. Tetapi ini bisa kamu klik gitu ya. Kamu mau mengganti warna atau kamu mau ganti warnanya bisa kok ini. Ini mau diganti warna, misalnya diganti warna merah misalnya. Wit kok kabeh. Jangan ya berarti. Dah, aku agak lupa nih ganti. Oh, ini bisa mungkin ya. Satu tok gitu. Ini jadi diklik ininya. Diklik satu saja. Oh, yang jus misalnya mau diganti warna hijau misalnya. Begitu. Kalau kamu gambarnya sekali lagi pengen dibuat lebih besar, maka bisa kamu buat begitu aja besar sendiri. Oke, itu kalau diagram lingkaran, itu diagram batangnya. Ini pun sebetulnya bisa diklik ini tok ya, misalnya ini tak ganti warna.
ini diklik itu tok. Nah, misalnya ini saya ganti warna oh, duh. Yang ini kok ya. Saya ini tak ganti warna kuning. Bisa. Seperti itu. Kalau mau membuat diagram garis, ya tadi misalnya copy ya, saya copy gini aja. Pastel. Mau buat diagram garis, ya tadi sekali lagi. Di blok, kemudian insert diagram garis tuh yang ini. Nah, kamu pilih saja salah satu yang ini misalnya. Ini kamu ganti, diklik, bisa. Atau kamu mau pilih ini yang seperti ini, atau seperti ini, atau mau buat seperti ini, atau mau buat seperti ini. Pilih salah satu. Begitu. Silahkan tanya dulu. Yang di rumah atau yang di sini boleh tanya. Cara membuatnya. Jadi nanti satu-satu kamu letakkan di apa? Di PowerPoint. Jadi di copy gitu. Silahkan tanya. Yang di sini atau yang di rumah boleh tanya. Jadi insert terus pilih gitu aja. Jadi di blok terus di insert terus blok terus pilih salah satu dari ini. Wes ngono tok. Kalau kamu misalnya pakai HP kok kesulitan, kamu bisa pinjam di mana? Di perpustakaan itu bisa kamu pinjam enggak? Tapi mungkin kamu jangan pakai apa? Jangan pakai flash disk ya. Kamu bisa pakai nanti terus di save link gitu bisa. Jadi kamu bisa save-nya kan apa ya di save as. Nanti terus save as-nya itu kamu bisa ke WA web gitu. Atau ya di save dulu misalnya save ya. Save as. Misalnya dokumen gitu. Oh tapi nganu ya, sekali lagi kamu nge-save-nya itu di PowerPoint. Sorry. PowerPoint-nya saja. PowerPoint-nya yang kamu save. PowerPoint. Di PowerPoint. Oke. Nengok kamu itu PowerPoint wis diwarai rom. Pelajaran apa informatika? Oh. Baru Word sama Excel kan nengok kamu tidak diajari yang itu yang diagram garis diagram lingkaran enggak? Oh gitu. Oke, ini PowerPoint ya. Oke. Blank ya, blank presentation. Karena memang ini penting ya. PowerPoint itu penting sekali kalau kamu mau presentasi apapun ya. Kalau kita punya waktu ya sebetulnya kita presentasi lah ketok kok nganu. Jadi nanti hasil PowerPoint kamu kirim lewat Classroom supaya saya bisa melihat. Kalau kita punya waktu sih. Pertama kali yang kamu tulis adalah kelompok aduh. Kelompoknya sopo. Misalnya sopo kowe mau? Samuel absen piro ngono 5 misalnya
Dan sapa? Kowe karo sapa? Farel misalnya, Farel misalnya absen 6 misalnya. Alah. Terus kowe iki new slide gitu ngerti ra? Hah? Ini new slide ya. Pilih blank aja enggak apa-apa. Terus ini tadi Excel-nya terus di mana sih Excelku? Oh. Ini terus di copy. Copy. Letakkan di sini. Muter-muter. Gak lama kali ya. Agak lama. Ya. Muternya lama banget. Nah, ini wes. Terus kamu desain, animasi, barang udah pernah diajari? Belum, sama sekali. Kamu coba-coba klik-klik aja ya sendiri ya, desain, translasi, animasi itu. Yang penting kamu sudah bisa membuat seperti ininya cukup. Kalau kamu bisa membuat desain, animasi ya itu lebih baik kamu coba klik sendiri. Iki muter-muter lagi soalnya kalau saya lebih lama lagi ini muter-muter banget nih. Nggak mau ya. Laptopnya Bu Yanti wis ngadat ini. Oke. Ini ya. Sob. Kalau ini, ben kamu iki nggak mau lagi. Ini laptopnya Bu Yanti tak karu-karuan koan. Nggak mau. Ya seperti itu, silahkan tanya dulu ya. Jadi dari Bu. Jadi kalau kamu membuat maka ini new slide ditambahi gitu, ditambahi new slide gitu. New slide di sini misalnya. Oh tadi Excelnya yang ini kamu mau pindah di situ. Copy ya. Copy. Di copy aja jangan di cut. Ini kok nek ngono 3 tahun meneh ya. 3 tahun meneh le muter-muter. Gitu jadi yang pasti kamu membuatnya seperti itu. PowerPoint. Tapi sebelum kamu bawa ke PowerPoint, Excel kamu benahi dulu yang benar, cat title-nya diganti dulu ya. Kalau sudah di PowerPoint ini udah enggak bisa kamu apa-apakan. Karena ini udah jadi JPEG. Kowe ngerti JPEG iki apa? Wis dadi gambar begitu. Jadi kalau di Excel ini kamu benahi dulu, kamu mau buat warna-warninya di Excel. Supaya kamu ngerti masuk kowe desain barang belum tahu ngerti ya. Masak kemen ya. Masak kemen ya. Jadi misalnya desain, aku pilih ini. Misalnya aku pilih yang ini. Ya aku pilih yang ini. Oh ini nek jadi ndak bisa. Nah, ini kan jadi kok ngono. Kalau ini dan ini bisa macam-macam pilihnya desainnya. Oh, aku pilih yang ngene sing koyo ngono rak gelem. Ini warnanya pun bisa ganti macam-macam kok.
colornya bisa ganti. Bisa ganti macam-macam ya. Ini kamu mau buat seperti itu bisa ganti macam-macam. Oh, aku mau buat kayak gitu. Sekali lagi colornya, oh, ada efeknya segala macam. Dah. Kalau transition transition tapi ki muter-muter meneh iki. Nah, maka gitu ya. Slideshow-nya nek slideshow kan bisa kamu lihat ki muter-muter meneh ning OGGN ya. Nah, ini slideshow-nya kayak gitu. Nek di enter yang nanti bisa lihat saya slideshow kamu, saya yang ngelihat gitu. Nah, ini kari-kari kuwi tok. Kalau slideshow itu ini apa gambar sing ning umur ora iki. Gambar ini, gambar kayak piala itu. Diklik gitu kamu maka akan ada slideshow. Yang di rumah ada yang pengen tanya tidak? Halo? Halo? Yang di sini ada yang pengen tanya? Jadi ini bisa diklik yang ini saja gitu. Khusus yang ini. Terus yang ini nanti apalagi gitu boleh. Wes, tidak ada yang tanya membuat di Excel-nya. Oke, yakin, mudeng. Sekali lagi itu kamu bisa kerjakan berdua supaya temanmu sekelompok ya bisa ngerti. Terus kalau kamu udah jadi, maka file PPT kamu atau file PowerPoint kamu kirim di Google Classroom saja. Karena kita tidak punya waktu untuk presentasi. Karena kalau banyak kelompok gitu, waktunya lama. Celak tes kamu itu akhir Mei. Akhir Mei kamu udah tes. Sehingga saya tidak punya waktu supaya kamu bisa presentasi sakjane yo. Sakjane lebih baik presentasi di depan gitu ya, tapi lebih piye nggak ada waktunya ya. Sekali lagi yang ada di PowerPoint kamu ini kelompoknya kelompok siapa, kemudian kalau perlu kamu tampilkan yang apa hasil Excel kamu itu yang hasil dari Google Formnya yang Excel yang ada bendera Swissnya itu. Bendera Swissnya kamu letakkan di sini boleh supaya saya bisa ngerti kue penelitian tenan begitu. Ya, kamu letakkan di situ. Kamu itu sudah mengerti kalau screenshot gitu ngerti? Oh ngerti. Soalnya kalau saya beda lagi ya, saya memakai screenshotnya, saya memakai beda sih. Milik saya itu print screen gitu gambar iki kayak gini. Itu beda. Saya bisa ya beda kalau ini ada gambar G itu beda. Kalau kamu nah ini ada G di sini screenshotnya beda. Jadi kalau saya buat kayak gini akan agak beda dengan milik kamu. Dah gitu. Ada yang pengen tanya sekali lagi cara membuat apa di Excel-nya? Sekar, Marina, Francisca, ada yang pengen tanya? Halo? Jawab dong. Halo?
Halo? Halo Bu. Ada yang pengen tanya? Pengen Bu, tanya? saya mau tanya, Hmm. untuk diagramnya itu bikin berapa ya Bu? Diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis. Itu dok. 3. Tetapi besok kamu kan belum penelitian atau yang kamu itu belum penelitian ya. Yang di sini sudah sih, yang di rumah kamu kan belum saya buat kelompok. Besok lagian. Gitu. Ada yang pengen tanya lagi? Sekarang pengen tanya, Francisca? Halo? Enggak Bu. Mudeng ya caranya. Oke. Oke, sekarang kita akan ke yang dekat kamu saja dulu. Ya, ini diagram batang. Ya. Sekarang yang ingin saya tanyakan, dari diagram batang di bawah dapat dilihat bahwa hasil perikanan terendah dicapai pada tahun berapa? Pada tahun 2004. Tertinggi pada tahun 2007. Nah, jadi kalau sudah dibuat diagram batang itu akan kelihatan jelas orang moco ongko tapi jelas gitu ya. Kalau ini diagram garis. Yo. Nah, diagram garis. Sekarang saya pengen tanya, kalau di fisika itu kamu pernah disuruh membuat diagram garis kah? Nggak pernah sama sekali ya. Oke. Tentu saja sebetulnya kalau ini kotak ini nih harus dibuat nganu kumo ning endi? Pen stilusku di mana jajak? Kini ngopo dong tak ajari gawe manual ya. Ini harusnya pas di sini gitu ya. Ini kan dari Excel dan ini kayak gitu ya. Dari Excel dan ini kayak gitu. Terus diagram lingkaran. Nah, ini yang perlu kamu buat secara manual. Kalau ini enggak manual enggak apa-apa. Langsung di Excel, tapi kalau ini masalahnya ada sudutnya. Diagram lingkaran saja yang perlu membuat manual. Banyak siswa dalam suatu kelas yang gemar memelihara binatang ternak sebagai berikut. 8 anak gemar memelihara kambing, 12 anak gemar memelihara ayam, 6 anak gemar memelihara kelinci, 10 anak gemar memelihara kucing, 4 anak gemar memelihara merpati. Kalau di Excel langsung seperti tadi kamu ketik seperti itu kambing terus buat 8 gitu langsung kamu bisa jadi ya. Tetapi tentu saja ini ada nanti soalnya nganggo sudut, nganggo persen bisa. Jadi kamu harus ngerti cara ngitungnya, cara membuatnya. Jumlah siswa seluruhnya ada 40 orang. Karena kalau ini 8, saya tambah 12, saya tambah 6, sama saya tambah 10, saya tambah 4, maka itu 40 orang. Besarnya sudut pusat untuk data tersebut adalah yang gemar memelihara kambing ada 8 orang. Maka sudutnya harus 72 derajat. Caranya tentu saja kamu iki aku kudune gawe. Jadi kamu buat lingkaran. Kamu ada yang bawa jangka kah? Ada yang bawa jangka kah? Enggak ada ya.
Aku ya belum meminta kamu membawa busur barang kok ya. Enaknya, oh yang di rumah tolong besok bawa jangka, bawa busur ya. Yang di rumah besok bawa jangka, bawa busur. Kowe iki nek ning sakjane duwe jangka ora ning omah? Enggak. Ya nek dhisik sekolah tanpa pandemi itu mesti aku wajib kamu punya jangka, kamu wajib punya busur kayak gitu. Nek sekarang itu saya mewajibkan ya paling tidak kamu punya busur ya, kalau busur itu murah sih. Ningo sing dodolan busur. Soalnya ini saya ingin kamu benar-benar bisa membuat secara manual. Minggu depan kamu bawalah ya. Busur nek jongkok kan iso jolan. Bisa pinjam teman gitu sebentar tok melingkarkan. Tetapi kalau kamu ukur sudut kamu harus punya busur. Kene iki saiki wis iji dodolan ora? Tiara itu udah ndak ada jualan alat. Tiara itu udah tidak ada jualan-jualan alat menu ya. Siapa yang dekat rumahnya dekat apa? Toko alat tulis. Nah, kamu bisa titip ke temanmu. Busur paling tidak ya. Kamu bisa nek busur yang busur itu harus ada bentar ya. Busur jangan busur yang bagus ya. Beli busurnya yang jelek. Karena busur itu kadang-kadang kalau busur mainan di sini tidak ada titiknya. Kalau di sini tidak ada titiknya, itu tidak bisa dipakai. Jadi di sini kalau busur yang biasa, yang matematika itu, di sini harus ada garis-garisnya. Kalau busur mainan di sini tidak ada titiknya. Di sini 0, 90, 180. Kalau busur yang benar-benar matematika ini 0, ini 90, ini 180. Jadi ada dua skala. 0 yang sebelah sini berarti 0, di sana 180 dan ini 0 sebelah sini 180. Di sini nanti ada skalanya 2 gitu. Aku dilalah ndak bawa ya. Busurku ada di ruang guru. Jadi kalau kamu beli busur yang paling murah, yang dulu harganya 500 ya sekarang 1000 ya Ya Aku udah lama ndak menyuruh kamu membawa busur ya, udah 2 tahun. Nek tahun ini kan belas ora ketemu bocah toh. Tetapi sekarang kamu wajib punya, harganya nek ya paling 1000. Cari yang paling murah itu justru yang bisa dipakai. Kalau yang busur mainan ada gambarnya bagus-bagus itu biasanya tidak bisa dipakai karena tidak ada titik di sini. Kalau tidak ada titik di sini tidak bisa dipakai. Jadi minggu depan kan 100% kamu harus punya busur. Nek jongko duwe ya syukur alhamdulillah. Nah, tapi kalau tidak kamu mungkin bisa gantian dengan milik teman kamu. Cuma musernya kan bentar karena jangka itu paling tidak sekitar harganya 7.000 8.000. Nek dhisik nek saiki mbuh. Jangka. Karena kalau kamu udah 100% kamu mungkin pelajaran lain dipakai. Kamu itu ada pelajaran pencerminan enggak di kelas 8? Udah terjadi. Nah, itu kamu pasti pakai jangka. Pencerminan ada lensa cekung, ada lensa cembung toh. Nah, itu kamu pakai jangka. Maka sebaiknya kamu punya, bisa digunakan matematika, juga bisa digunakan fisika. Itu ada lensa cekung, lensa cembung kan, ini nanti pakai jangka.
Begitu. Saya enggak tahu koperasi sini masih ada yang ngurusi atau enggak. Sebenarnya masih ada jangka, masih ada busur kelihatannya. Tanya Bu Andri. Bu, beli jangka atau busur ada enggak gitu. Karena di situ itu masih ada, cuma harganya saja udah lupa. Udah 2 tahun tidak diurusi. Ora nota sekolah. Begitu. Kalau udah ada jangkanya baru saya ajari kamu ngukur. Tapi paling tidak gini, 8/40 karena jumlah siswanya 40 kali 360 derajat. Karena yang namanya lingkaran satu penuh itu adalah 360 derajat. Jadi kalau yang ayam berarti berapa per berapa? 12/40 kali 360. Ya dihitung dulu berapa derajat. Berapa? Oke, karena ini kalau dicoret dapat 9 ya, ini 108 derajat. Kelinci berarti 6/40 berapa derajat? Oke, kali 360 maka hasilnya 54 derajat. Kemudian kucing 10/360 kali 360 berarti berapa? 90. Merpati 4/40 kali 360 berarti berapa? 36 derajat. Sekali lagi cara ngukurnya besok kalau kamu udah bawa busur ke sekolah. Nek aku lali tolong diingatkan, Bu ngukur pakai busur, ngono ya. Soalnya aku lali rumangsaku kowe wis tak warai. Di ngukurnya buat garis dulu nih kan angel aku pakai apa? Microsoft Whiteboard bisa. Nek ini saya pakai apa? PDF susah. Enggak bisa. Nganggo wet juga kayak malah panase setengah mati ucul. Oke. Membaca dan menafsirkan data. Oh ya, jangan lupa bawa penggaris juga. Oh nih busur sudah bisa ding, bisa dipakai. Busur bisa dipakai untuk garis. Yang penting kan di busur, di jongkok. Diagram di bawah ini menunjukkan data penjualan beberapa jenis televisi di toko elektronik Wawan Jaya Makmur pada bulan Januari. Pada bulan tersebut, TV merek apa yang terjual paling banyak? Merek apa? Merek D. Yang paling sedikit merek apa? Merek E dan merek A sama-sama yaitu merek E dan A sama. Merek A berapa itu? 12. Merek E 12 juga kan. Berapa total TV yang terjual pada toko tersebut berdasarkan diagram di atas? Oke. Kamu hitung berapa jumlah seluruh TV yang terjual. Yang di rumah kelihatankah? Iso ngitung ra sing ning omah? Ya, merek A berapa? 12. Merek B? Merek B berapa itu? 20. Merek C? 16. Merek D? 22. Merek E? 12. Merek F? Merek F itu
berapa itu? 18 ya. Merek G 14. Oke, kamu hitung dulu berapa itu? Berapa? 114. Jadi cara membaca diagram seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat nomor 2. Baca saja yang di rumah Oke. Sekar prasasti soal nomor 2 itu dari suatu kelas. Yuk. Dari suatu kelas yang berjumlah 40 siswa dicatat data kegemaran siswa pada beberapa cabang olahraga. Hasilnya seperti pada diagram lingkaran gambar di bawah. Oke. Sepak bola 144 derajat, tenis meja 108 derajat, catur 36 derajat, basket 72 derajat. Banyak siswa seluruhnya adalah 40 anak, maka banyak siswa yang gemar sepak bola seperti itu. Nah, banyak siswa yang gemar basket, kamu hitung dulu berapa anak itu. 8 anak. 72 derajat per 360 kali 40. Yang bisa dicoret yang mana? Yang bisa dicoret iki derajat ya sorry. Derajatnya jelas ini tak coret, ini bukan derajat ya. Sorry. Oke. Tentu saja ini bisa dicoret 72 dan 360 ini 5, maka ini 8. Yang gemar catur berapa anak berarti? 36 derajat per 360 kali 40. Berarti yang gemar catur berapa? Berapa Amanda? Yang gemar catur? 4, oke. Yang gemar tenis meja. Oh, ini keliru ya. Ini tenis meja ya. Sorry, ini dibenerke. Ini tenis meja. Oh, aduh. Yang ini berarti sepak bola. Tolong betulkan dulu. Salah ini. Oke, sepak bola berarti 144 per 360 dikali 40 berapa hasilnya? Ya, berapa hasilnya? 16. Oke. 16 anak. Siapa yang pengen tanya? Ada yang pengen tanya kah? Yang di rumah ada yang pengen tanya? Francisca? Sekar? Marina? Tidak. Oke. Oke, kita lihat latihan 1. Oke, Francisca Sekar, latihan 1 nomor 1 dibaca. Ya, Bu. Nomor 1. Diagram lingkaran di samping menunjukkan file yang terdapat di dalam flash disk milik Reta yang berkapasitas 4 GB, setara dengan 4000 MB. Flash disk tersebut diisi dengan file musik, foto, data buku ajar matematika, dan data lainnya. A. Jika Reta ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik Reta masih mencukupi? Jelaskan. B.
Jika Reta tidak ingin menghapus file foto, file data buku ajar, dan file data lainnya di flash disknya, berapa persen dari keseluruhan file musik yang harus dihapus agar data buku ajar baru dapat ditambahkan ke dalam flash disk? Oke. Yang kosong hanya 10%. Sekarang pertanyaan yang A. Jika Reta ingin menambahkan file data buku ajar baru, untuk file saka gurune 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik Reta masih mencukupi? Jelaskan. Iya. Hitung dulu, mencukupi atau tidak? Caranya piye? Ini saya hentikan. Memakainya persen, tidak memakai derajat. Ya. Yang kamu lihat yang bagian mana? Ya. Francisca Sekar, yang kamu lihat yang bagian mana? Kosong, Bu. Yang kosong ya. Terus yang kosong itu caranya terus dihitung seperti apa menurut kamu, Farel? Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Caranya bagaimana? Itu kosongnya itu yang akan dipakai untuk file buku ajar baru cukup atau tidak gitu caranya piye? Siapa yang punya pendapat? Ya, gimana? Kamu toh? Cornelius, caranya gimana? 10/100, oke, 10/100 kali 4.000, oke, megabyte sama dengan 400 megabyte. Sampai di sini. Silakan tanya. Cukup enggak berarti? Cukup tidak berarti Marfa? Enggak cukup. Kalau tidak cukup berarti kan harus menghapus file. Tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Karena yang kosong karena yang kosong hanya 400 megabyte. Ya. Jika Reta tidak ingin menghapus file foto, file data buku ajar orang untuk dihapus, dan file data lainnya di flash disknya, jadi lainnya ini orang untuk dihapus. Yang pengen dihapus adalah yang musik. Berapa persen dari keseluruhan file musik yang harus dihapus agar data buku ajar baru dapat ditambahkan ke dalam flash disk? Ya, caranya piye terusan? Caranya bagaimana? Oke, 20/100 di sini ya. 20/100 kali 4.000, oke, berapa berarti? 800 megabyte. Terus nek wis 800 megabyte. Nek wis terus piye? Nek wis gimana? Jadi file musiknya itu 800 megabyte. Terus kalau udah gini, ayo yang punya pendapat terus piye? Mikir no. Latihan mikir nih saiki memang saya pengen kamu berlogika. Yang di rumah juga boleh ngomong. Yuk piye?
Terusan. Yang dibutuhkan buku ajar barunya berapa megabyte? Buku ajar barunya berapa megabyte? 750. Yang kosong berapa? 400. Musiknya harus dihapus. Berapa megabyte? Oke, 350 kan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan 350 yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah 350, 750 dikurangi 400. Terus yang ditanyakan itukah? Berapa persennya dari keseluruhan file musik yang harus dihapus? Berapa persen dari keseluruhan file musik? Caranya piye? Caranya piye terusan? Orang mau dengar pe? Yang di rumah Francisca Sekar, piye caranya terusan? Cara ngitung berapa persennya? Kalau aku tak coba dulu ya Bu. N per 100 dikali 4000 sama dengan 350. N per 100 N per 100 dikali 4000 dikali 4000 sama dengan 350. Terus Nyarinya Bu. Berarti disederhanakan dulu 100-nya dicorek jadi 1, 4000-nya dicorek jadi 40. Berapa yang ditanyakan bukan dari keseluruhan loh ya. Berapa persen dari keseluruhan file musik? Nah, jadi file musiknya itu dianggap 100%. Berapa persen dari keseluruhan? Oh iya, sorry, iya bener ding. Sorry. Iya ding. Aku sing salah. Berapa persen dari keseluruhan file musik? Iya ding. Bener. Oke, sorry, aku yang salah. Ya, terus piye gimana? Ulang. 100 dicorek disederhanakan ya Bu. 100 dicorek jadi 1, 4000 dicorek jadi 40. Terus N sama dengan 350 dibagi 40. Oke. Ada yang pengen tanya? Coret ya. Oke, sorry. Maka ini tentu saja. Ya, 35 dibagi 4 berapa? 35 dibagi 4. Berapa? 43. 35 dibagi 4. 8,75% ya. Oke. 8,75%. Atau sebetulnya kan gini. Kamu carinya bisa seperti ini, 350 per 4000 dikali 100% gitu kan ya bisa, sama aja. Ngono loh. Ya begitu caranya. N-nya itu 350 megabyte per 4000 kan, maka ini 8,75%, gitu aja. Begitu. 350 megabyte yang dibutuhkan toh, maka tentu saja
itu adalah 8,75% yang harus dihapus. Oke. Ada yang pengen tanya dulu? Iki aku tuh sebetulnya waktu itu tak edit nih ngomong lagi kehapus gini ya. Ini kudunya aku ke web dulu ya. Webmu ya kehapus so itu. Nomor 2 itu kehapus gambarnya kan? Kehapus enggak? Oh iya Bu. Itu tak edit nih kok dadi jebulane aku ya ora gagas lah ini. Lagi judulnya tok ngono kuwi. Oke, ini dulu saja. Ada yang ingin tanya atau tidak dulu? Oke, ada yang pengen tanya? Tidak? Kalau tidak, aku kudu ning Word. Di soal nomor 2, aku harus bawa ke Word. Soalnya gini, tabel di samping menunjukkan album-album pada file musik di dalam flash disk milik Reta. Dia ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB tersebut. Akan tetapi dia hanya ingin menghapus beberapa file musik miliknya dengan syarat maksimal 3 album pada file musik miliknya yang dihapus. Apakah mungkin bagi Reta untuk memasukkan file data buku ajar baru ke dalam flash disknya? Jelaskan jawabanmu. Ya, ini tentu saja album I 60 ya, anggaplah 60 lah. I-nya 60. Album I 60 MB. Kamu tambahin gitu aja lah. Anggap itu 60 lah. Itu aja. Aku ngedit celak cepet waktu itu. Oke, kalau saya ingin menghapus 3 album tok, bisa enggak? Berarti yang paling besar yang mana tuh itu? Album apa saja? Album E, album C, dan album F. Wes 350 atau belum? Kalau dijumlahkan. Kalau album C, E, dan F dihapus sudah cukup atau belum? Sudah cukup atau belum? Sudah? Tentu saja 125 ditambah 152 ditambah 95 berapa hasilnya? 300? Oke. 387. Oke, cukup ya. Aduh. Maka tentu saja bisa ya. Jelaskan jawabanmu bisa. Nah, karena dengan menghapus album apa mau? Apa wae mau? Dengan menghapus album apa saja tadi C, E, F. Nah, menghapus album C, E, F yang jumlahnya 372 MB. Wes nulis turun dah. Sudah. Oke. Ada yang di rumah pengen tanya atau tidak? Halo? Menang wae.
Nomor 3 Marina Rifka dibaca yuk. 3. Sains data panjang kecambah dalam kondisi lingkungan yang gelap dan terang selama 7 hari disajikan dalam grafik berikut. Ya, seperti itu. Kapan selisih panjang kecambah yang diletakkan di tempat gelap dan terang menjadi 7,6? Kapan selisih panjang kecambah yang diletakkan di tempat gelap dan terang menjadi 7,6 selisihnya? Di hari keberapa? Hari ke-5. Dari mana ngitungnya? Ora krungu, yuk banter. Ya, 18,1 dikurangi 10,5 itu 7,6 ya. Hari ke-5 selisihnya itu di tempat yang terang itu pertumbuhannya ya 10,5 cm. Di tempat yang gelap 18,1 cm. Oke. Jika kalian ingin menanam kecambah, manakah yang akan kalian pilih? Menanam kecambah di tempat yang gelap dengan pertumbuhan yang cepat atau di tempat terang dengan pertumbuhan yang lambat? Jelaskan jawaban kalian. Ya. Kira-kira kamu kalau pengen membuat kecambah, ya jawaban kamu pilih yang mana? Adi? Di tempat yang gelap. Kalau kamu, alasan kamu? Biar cepat tumbuh. Sekarang kalau jawaban kamu bagaimana? Alah lali aku. Jenengmu sapa nduk kali? Menurut kamu pengen menanam kecambah di mana? Di tempat yang terang. Alasannya? Menang wae. Ya di tempat terang itu pertumbuhannya lambat. Kalau di tempat gelap pertumbuhannya cepat, tetapi kan memang orang tergantung ya. Kamu itu mau membuat kecambah, mau dibuat soto, atau kecambahnya mau ditanam. Kan bisa jadi kalau kamu pengen membuat soto, cambahnya mau dibuat untuk soto atau mau dimasak, maka kamu membuatnya yang di tempat yang gelap apa terang? Yang gelap, cepat. Tidak perlu hijau daun. Tapi kalau di tempat yang terang memang lama tapi ada hijaunya. Kalau kamu tidak percaya ya kamu bisa kewenangan gawe cambah untuk dimasak itu harus dikerekep di tempat yang gelap. Tetapi kalau mau ditanam lagi, ditumbuhkan, kan perlu hijau daun. Maka perlu di tempat yang terang. Begitu. Oke, PR-mu adalah ini soal nomor 4. Gambarlah diagram di dalam diagram batang dan diagram diagram batang tetapi manual ya. Jangan di Excel. Kowe iso ora njajal. PR-mu itu. Dan bagi kamu yang sudah membuat datanya, buatlah di PowerPoint seperti tadi, ya. Saya tidak akan yang PR ini tidak usah dibawa ke Google Classroom. Yang dibawa ke Google Classroom nanti adalah yang sudah
PowerPoint-nya itu aja, hasil penelitian kamu. Silahkan dibuat, kalau perlu kamu bisa pinjam di perpustakaan komputernya. Gitu. Atau kamu bisa pinjam ruang lab komputer, pinjam kunci. Gitu. Gitu saja, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Ya sudah, kalau yang di rumah ada yang pengen ditanyakan? Halo? Ada Bu, saya Ya. tadi PR-nya hari ini apa Bu? Nomor berapa? Latihan berapa? Nomor 4 tapi tidak usah dibawa ke classroom. Kalau yang di rumah kelompoknya besok ya. Jadi tugas-tugas yang tadi PowerPoint besok ya. Yang di sini kalian boleh terima kasih. Ya wes gitu aja. Dadah, selamat pagi.